Dan hikmah yang paling tinggi tentunya hikmah yang tentu dalam bacaan isti'azah itu adalah hikmah ketauhidan, ya. Karena kita mulai segala sesuatu itu dengan berlindung kepada Allah, berarti kita serahkan diri kita, jiwa kita, badan kita, hati kita, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan lain, gangguan lain, ya, atau perkara yang lain, urusan yang lain ketika baca Quran, baca gitu ya, gitu. Tidak memikirkan yang lain, ya. Seperti dalam bacaan Allahu Akbar, serahkan diri kepada Allah, berarti kan dia bahwa Allah itu maha besar, udah nggak ada yang lain embel-embel gitu ya, embel-embel dunia, embel-embel urusan yang diurusinya, atau embel-embel tahta harta, udah Allah maha besar gitu ya. Masalah juga udah Allah maha besar gitu ya, gitu. Artinya inilah bagaimana hikmah tauhid gitu ya. Mindsetnya langsung kita bahwa Allah segala-galanya gitu ya, itu hikmah tauhidnya gitu ya. Ya mah sholat pikiran naon we gitu ya, gitu. Segala jenis gitulah gitu ya, segala macam sholat kepikiran gitu ya. Nah gitu kan, ketika Allahu Akbar ya sudah, itu udah langsung Allah maha besar gitu ya, gitu, serahkan pada Allah. Itu juga hikmah yang disebutkan juga diantaranya ya, gitu. Sama juga isti'azah juga, berarti ketika baca Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim, serahkan pada Allah udah ya, gitu. Gitu. Cuma yang urusan kayak ker ngaji kayak gitulah gitu. Ya lah, ya ker ngaji. Auzubillahi minasyaitonir rajim, berarti kan sudah kita apa ucapkan isti'azah, ya kiraku gitunya langsung terjadi ngajina gitu. Kan gitu ya. Udah ucapkan isti'azah, berarti tunda dulu urusan yang lain ya, ngaji gitu ya utamanya gitu. Itu luar biasa, seperti itulah hikmah tauhid ya, karena itu adalah prioritas yang paling utama dan tujuan yang paling utama ya. Dan senantiasa dalam halaqah Quran itu juga kita pasti membacakan Al-Quran kepada yang kita cintai ya, ya entah itu di keluarga ya, misalnya apakah itu bisa mempunyai halaqah Quran ya, atau di masjidnya kan, jadi kita juga bersama orang-orang yang dicintai ya, bersama jamaah, sama orang-orang yang senantiasa berbincang dengan kita, bercengkrama dengan kita, itu orang-orang yang kita cintai ya gitu. Jadi maka ingatkan dengan tauhid ini gitu ya. Terlebih tentunya mewujudkan intinya tauhid yang utama itu ya. Ya. Nah, tentunya juga di dalam kita serahkan diri pada Allah, senantiasa ya punya godaan-godaan ya, punya godaan-godaan, sehingga ya kita harus berlindung pada Allah, apalagi termasuk diantaranya godaan setan ya gitu. Godaan setan baik dari jenis jin maupun manusia ya. Nah, jinnati wan nas. Tapi kalau nggak ada jaga, nggak ada manusia. Ya, bahwasanya manusia itu sudah diciptakan oleh Allah dengan kehendak, ya dengan kehendaknya dan jin dan manusia
semuanya turunan Nabi Adam. Iya, semua turunan Nabi Adam itu diciptakan dan kehendaknya dan untuk beribadah gitu ya gitu. Jadi sebelum Nabi Adam turun ke bumi belum ada manusia mungkin ya. Iya. Pisahkan dia ya. Ya, semuanya juga untuk beribadah gitu ya. Bahwasanya jin, manusia, malaikat juga beribadah. Gitu. Itu hikmah penciptaan diantaranya kan gitu. Ya, tauhid, hikmah penciptaan. Dan sifat setan yang sudah terkutuk ya, bahwasanya setan sudah terkutuk ya, terus menerus setan itu dikutuk ya. Dikutuk itu kalau bahasa ininya azab dengan rajam, kan dirajam berarti dirajam dengan dilempari gitu ya. Kalau dirajam dilempari, artinya setan itu adalah terhina, terus menerus terhina gitu ya, karena sebab keingkarannya, kedurhakaannya dia terhina, dan artinya akan menerima azabnya gitu ya, dengan hina juga dan merasakannya gitu. Ya, kembali lagi bahwa setan itu golongan jin dan manusia gitu. Setan itu sifat ya gitu. Kemarin ada dijelasin gitu. Manusia juga ada yang jadi setan itu sifat ya, kalau di apa ditempelkan bahwasanya setan itu ya sifat yang melekat setan itu ya, bisa ke jin, ke manusia ya juga gitu ya gitu. Kalau dia mengajak kepada kemungkaran, kepada kebencian, kepada hal-hal yang berbau kemurkaan Allah gitu ya, maka itu adalah sifat setan ya gitu. Iya. Kalau dia mencegah gitu ya, tong sholat, nah itu kalau misalnya dia tong ngilu sholat, nah itu berarti setan. Gitu ya gitu. Jadi harus rajin ikut sholat ya, rajin ikut sholat nanti gitu ya, ikut sholat berjamaah gitu ya, gitu. Ini mah, ayo sholat untungnya lompatan di masjid gitu. Nah, itu hati-hati juga nih ya, harus benar-benar bahwa pendidikan itu dimulai dari kitanya juga ya, agar kita juga tidak termasuk makhluk yang terhina seperti setan gitu ya gitu, seperti iblis lah gitu ya, karena minal jinni fasaqan amri rabbih gitu ya, itu terhina gitu ya, iblis itu ya gitu, terhina, dihina gitu, terhina karena sifat durhakanya gitu. Jin yang Islam itu ada Gitu ya gitu. Jin Islam Ya, jin kan ada yang muslim, ada yang kafir. Segalanya Ya, bisa dilihat di surat Al-Jin. Lengket itu supaya nggak diserang Ya. gitu. Ya, jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Lihat di surat Al-Jin tuh ya. Cuma 2 lembar ya, surat Al-Jin 2 lembar, tapi artinya 2 halaman ya. 2 halaman betul. 2 halaman surat Al-Jin ya. Cuma atas apalah. Cuma 28 ayat. Ya. Dan juga senantiasa mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di atas segala-galanya, yang prioritaskan ketaatan kepada Allah ya gitu. Karena dengan itulah kita menjadi makhluk yang terpuji di hadapan Allah, yang Allah senantiasa memuji hamba-hambanya yang selalu taat ya, yang selalu istiqomah ya. Dan Allah senantiasa nantinya akan memberikannya pada kenikmatan yang abadi kepada makhluk-makhluk yang taat padanya, pada hamba-hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk juga orang-orang yang terus mengabadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum wal afu minkum. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari esok. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan juga ya. Allah lapangkan juga urusan kita semua ya. Ada yang lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.